You're soft in the outside but strong in the inside. Iya, ya mungkin itu yang agak the female and male energy. Flip-flop itu ya? Iya, karena mau nggak mau memang bentukan saya kayak kalem dan pasti senyum-senyum aja. Tapi kalau memang harus ambil keputusan atau make the call under pressure, ya udah kita we trust our guts dan harus kayak tabrak aja and overcome your doubt and fear head on. Memang dari kecil kayak gitu nih. Kadang-kadang kan ada traumatic event ya yang bisa memengaruhi seseorang untuk punya that self doubt. Lihat ke belakang lagi dan aduh gimana kalau itu terjadi nggak sih di kamu? Pernah nggak jadi menghantui in decision making? Mungkin single event trauma gitu tidak sih, namun karena saya memang sejak kecil pindah-pindah, jadi sebetulnya itu saya rasa membentuk karakter saya juga, dimana ya kita lagi pindah ke tempat baru yang memang sangat sulit awalnya, nggak kenal siapa-siapa, nggak bisa bahasanya, terus budayanya benar-benar berbeda. Terus mungkin setelah 2-3 tahun sudah mulai acclimatize, terus setelah 4 tahun udah kita harus pindah dan say goodbye to our friends, see you when I see you. Dan disitulah mungkin juga ada bukan trauma sih saya bilangnya, cuma ada sedikit yang people come and go, things come and go, like the good things will pass, the bad times will pass also. Jadi nggak tahu ya, mungkin di situ saya juga belajar untuk don't get too attached to things. Detach. Dan attach, non-attachment. Dan kadang itu it's not a good thing, karena kita mungkin merasa kita ada expectation, terus expectationnya tidak memenuhi, terus langsung kayak ya udah done, and I forget and don't look back. Dan kadang ya memang ada situasi yang kita harus work at it, and you spend time on it to make it work. Especially to the small circles or the belongings, and we need to fight. Always attach, sometimes detach, supaya bisa lihat from the bigger picture. Gitu gak sih, Nik? Itu again it's a good thing and a bad thing. Kadang sumbunya kalau terlalu pendek jadi circle-nya juga jadi kecil. Maksudnya your trust circle is very small, and you need to trust people untuk bisa have a network of people yang you can call anytime, minta tolong dan segala macam. Jadi itu salah satu contoh lah, mungkin yang in our day to day life. Si project Satria 1 ini berapa lama ya preparationnya? Untuk tendernya sendiri mulai dari 2018-2019. Jadi sebetulnya sudah jalan 5 tahun dari awal, mulai inisiatif, terus desain, terus masuk masa konstruksi, terus sekarang masa testing sebelum operasi nanti. Jadi memang full cycle untuk melihat sesuatu dari konsep dan ide saja sampai dengan actual service, dan impactnya juga mungkin belum akan terasa sampai
ya End of next year? setahun. Ya, untuk operasinya sendiri, insya Allah akhir tahun ini. 2023? Yes, dan mungkin tahun depan masih ramp up dan deployment, karena memang ingin menyebar ke seluruh Indonesia, dan kita juga masih harus kerjasama dengan stakeholder kita dan customer kita, dan mungkin untuk end usernya yaitu adik-adik yang sekolahnya mungkin di area yang sebelumnya belum ada internet, atau internetnya mungkin masih terbatas, mungkin impact di dalam kehidupan mereka baru terasa ya 1-2 tahun dari sekarang, dan mungkin national impact-nya mungkin ya 5 tahun atau 10 tahun ke depan lah untuk digital transformation Indonesia. Nih, yes. Negotiation through hard times, you said difficult situation when the stake are high. Ketika level-level itu tinggi ya, di luar terutama ya, itu kan sangat tough, keras. Terus kamu wanita, terus kan pasti nggak banyak wanita ya di dalam that room. Iya. Tapi saya jujur menjadi wanita malah menjadi advantage, dan alhamdulillah ya kembali lagi environment saya cukup nurturing, di mana mereka juga senang ada perempuan di ruangan itu yang kadang tuh mencairkan suasana lebih mudah. Ngebayangin sih. Iya. Tapi ya mungkin sebagai perempuan di ruangan yang penuh laki-laki ya kita harus siap dan get used to the male humor. Karena the male humor is a little bit different than the female humor. Jadi harus lempeng-lempeng aja kalau udah denger locker room talk dan segala macam. Tapi saya sih tidak merasa itu. Ya, untuk saya menjadi responsibility untuk menjadi representatif wanita, di mana you can be both, you can be elegant and just calm and very female, tapi ya get the work done like maybe how the man does it. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak ada obstacles ya, rintangan dan tantangan, karena ada support system dan that environment yang keep nurturing you in the positive way and move you to that direction. Nggak ada halangan itu ya. Tapi apa yang bisa kamu sampaikan kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai luxury seperti kamu? Mungkin yaitu kembali with the privilege of being at the table comes responsibility, dan kayak kembali lagi sense of purpose, bahwa ya we got the seat at the table, so make yourself shine. Dan mungkin betul saya beruntung sekali karena tidak ada traumatizing event di mana saya merasa wah karena saya wanita saya tidak bisa, malah ya mungkin mindernya lebih self inflicted, dan mungkin saya rasa untuk perempuan ini hal yang sangat common, dan ini mungkin hal yang sama kenapa there's a salary gap between men and women, karena women self inflict self doubt in them. Dimana itulah yang kadang malah dia sabotage ourselves, dan saya rasa saya juga experience itu, namun ya kita harus belajar untuk flip that mindset, kayak I deserve that seat in that table, that's why I'm here, dan mungkin betul-betul harus membangun self-efficacy, di mana ya I deserve to be here, dan I have the capability untuk
untuk show my best, dan it's the art of showing up, right? Yang kita we just show up, you know, try our best, dan itu biasanya it works out. Dan saya harap juga untuk perempuan-perempuan yang mungkin di posisi yang sama untuk or find a way to overcome your self-doubt, karena saya rasa obstacle terbesar mungkin dari situ. Saya juga menangkap bahwa dengan background pindah-pindah 4 tahun, pindah ke tempat lain, culture yang beda, belajar lagi, and then you have to say goodbye to your friends gitu ya. Terus ada adaptiveness ya di situ ya. Selain tadi ya udah bring it on, tapi juga ada sisi adaptif. Adaptif in a sense, kita harus tahu kapan switch on our feelings and kapan to like turn off the lights for now. Dan itu juga mungkin salah satu yang bisa membantu kita semua untuk try our best. Cuma ya kita semua juga manusia, dan pasti akan ada momen-momen dimana we feel like we can't handle it, tapi dengan kita adapt, dimana we have to adapt to ourselves. Kadang kita merasa not capable, tapi we adapt to those feelings by I feel like I'm not into it today, tapi tomorrow is another day. Jadi in a sense kita ada adaptiveness to ourselves untuk bisa menjadi lebih resilient. I think resilience itu yang lebih cocok. Jadi adapt, improvise untuk kita yang mendapatkan resilient lah terhadap situasi yang kita hadapi. Dan ini saya juga melihat tebal sekali self talk yang positif dari kamu ya, dalam situasi-situasi yang mungkin datang silih berganti, tapi kamu selalu ngomong hal-hal yang positif dan very mindful. Itu yang saya dapatkan dari pindah-pindah sepertinya. Karena at the end of the day you are your own best friend. Mungkin saya banyak klise. Ini enggak. Chapter dari self-help books. Enggak itu applicable kok in any given situation. Karena itu tadi, people come and go. I have friends that I had really good friends yang sampai sekarang teman baik, cuma kita udah remote best friends lah, dan itu sering banget terjadi. Dan at the end of the day yang tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita, even if it's a small thing that somebody said, tapi kita kayak itu agak downer banget sih. Nah disitulah kita harus bisa jadi our own best friend. So juga menerima diri dong ya, self acceptance. And have a good sense of humor. Yes. Oh gitu. On what? On what happened to our life? That stupidity itu. Yang kayak komedi sih. Hidup tuh penuh dengan komedi yang ada aja. Either kita waktu beberapa minggu lalu saya harus ke Malaysia, terus padahal saya udah begadang tuh. Tapi tetap aja pas nyampe airport udah agak mepet, terus ternyata saya salah ngantri. Terus ujungnya we miss our flight. I miss my flight. Padahal udah kayak effort untuk you do the work, tapi at the end kayak sorry ya mbak, gate-nya udah tutup, kayak that's it. Ya udah, kita cuma bisa ketawa and what do I have to do now? Jadi
di situ juga itu apa ya, coping mechanism atau strategi untuk maju terus dan have that positivity, karena ya life experience itu very personal, you know, this is your life. Jadi besides being your own best friends, have fun with yourself. Have fun with yourself. Yeah. Interesting. Yeah.